Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Buenas tardes, buenas noches. Jadi kalau bahasa Spanyol ini memang selamat siang dan selamat malamnya tidak merujuk pada tenggelamnya matahari. Gitu. Jadi merujuk pada sudah makan atau belum. Kalau habis makan siang itu salamnya buenas tardes. Walaupun sudah gelap, matahari sudah tenggelam, itu belum buenas noches, belum. Kalau sudah habis makan malam, baru buenas noches. Nah ini, jadi saya di sini jadi mengerti bahwa bahasa itu sangat bergantung kepada budaya, tradisi. Yang terhormat Bapak Sofian Tan dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati, ini banyak wajah yang saya familiar itu, khususnya itu yang dapil dari Bengkulu, ya. Kemudian ini Mas Rano, ya. Jadi dulu waktu saya masih SMP sudah ngefans, ya, Gita Cinta dari SMA. Nah, setelah saya di DPR, saya masih nonton juga filmnya, ya, Sidul Anak Sekolahan. Nah, saya berharap setelah melihat Spanyol ini, Mas Rano juga terinspirasi untuk bikin film di sini. Nah, banyak sekali yang menarik, ya, betul, ya. Nanti kita bantu ya, KBRI akan bantu. Itu sekretaris Dubes itu ngefans sekali. Itu Ibu Nani itu, ya. Katanya nanti mau minta foto khusus sama Mas Karno. Gitu. Nah, rombongan yang lainnya dari Kemenparekraf, ya, selamat datang. Saya dan seluruh pejabat KBRI di Madrid ini, kalau bahasa Jawanya mangayu bagio, artinya mostly welcome gitu ya. Jadi senang sekali menyambut Bapak Ibu sekalian yang datang baik dari Komisi 10 DPR RI maupun dari Kemenparekraf. Nah, saya perlu perkenalkan, ya, teman-teman yang ikut menyambut Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Pak Bayu, ini sebelum saya datang sebagai kuai di sini. Jadi kalau di partai itu caretaker, dubes caretaker, gitu. Nah, setelah saya datang, beliau menjadi diplomat paling senior HUC. Jadi kalau perlu bantuan pendampingan selama di sini, kontak aja beliau. Kalau perlu mobil tambahan, ya, kita insya Allah akan siap backup, ya. Kalau kita merujuk pada tugas Komisi 10 ini kan pendidikan, olahraga, sejarah dan pariwisata, ya. Nah, saya perlu kenalkan, ya, pejabat yang lain. Mas Bram, ini yang bertanggung jawab dalam bidang politik, ini termasuk senior juga, sebelumnya tugasnya di US. Nah, itu pacarnya yang baju hitam-hitam itu. Mantan. Sangat aktif di dunia olahraga. Barangkali kalau mau bicara olahraga, karena atletnya anaknya jadi atlet nasional untuk renang, ya. Dan sekarang dititipkan di apa istilahnya Pengda, ya, Pengda Bali, Karangasem, ya, Karangasem. Nah, yang lain Pak John, ini saudaranya Pak Nababan, ini John Purba, John Purba, ya. Kemudian yang lain Ibu Nani itu, ya, sekretaris Dubes sekaligus juga guru bahasa Spanyol saya. Jadi saya ketika datang ke sini karena tidak pernah terbayang
untuk mendapatkan tugas di sini, sehingga modal cuman bahasa Inggris sama bahasa Arab doang. Ketika sampai di sini ternyata tidak ada yang berbahasa Inggris atau sedikit sekali. Ya terpaksalah kita ngalah berbahasa Spanyol. Nah, saya udah berjanji sama beliau selama 1 tahun proses adaptasi, nanti mulai 1 Januari tahun depan kita udah tidak boleh berbahasa lain lagi, harus berbahasa Spanyol. Ini cara saya memaksa, memotivasi diri juga bagi teman-teman yang lain. Semuanya sudah saya perkenalkan ya? Sudah ya? Nah, itu Ibu Dubes ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang barangkali ingin saya sampaikan dalam kesempatan berharga ini, bahwa Spanyol ini menjadi tujuan wisata kedua terbesar di dunia setelah Perancis. Nah, apa yang mereka jual ya? Tidak seperti persepsi pada umumnya. Katanya pariwisata itu kan 3S atau 4S ya. Sun, sea, dan seterusnya lah ya. Nah, ternyata di sini itu hanya sebagian kecil saja. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin nanti atau besok atau lusa ya ke Barcelona, itu memang lautnya indah sekali ya. Lautnya indah sekali, tetapi juga varian yang dijual banyak sekali di situ, nanti bisa dilihat. Nah, salah satu yang penting kita bisa pelajari dari Spanyol ini adalah bahwa bangsa Spanyol ini berabad-abad dipimpin atau dikuasai oleh bangsa lain. Yang pertama Romawi, peninggalannya itu salah satunya Segovia ya. Bapak Ibu sekalian hari ini barangkali sudah mengunjungi. Tetapi kalau mengunjungi Toledo itu warisan bangsa Visigoth. Jadi Visigoth itu adalah keturunan Jerman yang menguasai wilayah ini ketika bangsa Romawi kuku-kukunya sudah mulai berkurang untuk mengendalikan wilayahnya sehingga satu persatu lepas. Nah, kemudian terakhir ya tahun 711 bangsa Visigoth dikalahkan oleh bangsa Arab yang datang dari Afrika Utara ya. Itu kisah Tariq bin Ziyad dan seterusnya. Nah, karena itu kalau kita melihat Toledo dan Plaza Mayor ya, sudah ke Plaza Mayor belum ya di kota ini? Itu arsitekturnya Visigoth. Tapi kalau lihat Segovia, arsitekturnya didominasi oleh Romawi. Tapi kalau ke selatan seperti Cordova, Granada, kemudian Sevilla itu sangat Arab dan Islam. Dan semuanya dirawat ya, dirawat dan itu menjadi jualan yang menghasilkan devisa besar itu. Nah, karena itu penting sekali kita mulai berpikir bagaimana merawat warisan-warisan yang ditinggalkan Portugal, warisan Spanyol, warisan Belanda dan seterusnya itu, dan itu bisa menjadi sumber-sumber devisa dari pariwisata. Katanya kalau kita bicara pariwisata itu paling liquid ya, karena duitnya langsung dan itu rantainya panjang sekali ya. Orang datang beli souvenir, hotelnya laku, restorannya laku dan seterusnya. Nah, ini saya kira penting menjadi oleh-oleh bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kesempatan berharga ini saya juga ingin berbagi informasi dan aspirasi. Ini kan kalau saya lihat hampir mewakili semua fraksi, itu artinya mewakili hampir semua partai. Nah, ke depan ini kan partai-partai lah yang menentukan republik ini. Ya. Nah, yang pertama, suasana di Eropa ini sekarang ini dalam suasana keprihatinan luar biasa. Karena menyongsong 2023 katanya kita akan menghadapi krisis yang luar biasa ya dalam ekonomi. Karena itu mereka juga mengambil ancang-ancang.
saya kira cerita tentang bagaimana 2023 ini akan menjadi krisis global di Indonesia juga sudah terdengar santer ya. Beberapa PHK sekarang sudah mulai terasa ya. Nah, lebih dari itu kalau kita bicara di Eropa ini, perang Ukraina, saya hampir tiap hari mendapatkan pesan-pesan khusus ya sebagai duta besar, baik yang datang dari beberapa dubes atau KBRI di Eropa ini, maupun dari Kiev secara langsung ya. Pesan-pesannya itu kira-kira kalau disederhanakan, ini perang Ukraina Rusia ini akan berkepanjangan. Kapan akan selesai kita tidak tahu. Dan itu juga menghantui bangsa Eropa ini mulai krisis. Sekarang yang sudah terasa itu krisis energi. Ya. Mereka sudah mulai panik ya. Dan ini juga bukan mustahil akan berimplikasi menjadi krisis politik. Demo-demo besar ya. Di Belgia yang tidak pernah terjadi sekarang terjadi di Jerman, dan itu akan merembet kemana-mana. Dan beberapa hari yang lalu saya bertemu dubes Polandia menceritakan bahwa pengungsi Ukraina di Polandia itu sudah lebih dari 2 juta orang. Nah, sekarang Uni Eropa ini karena kebijakan ini kan sudah seperti satu negara. Masing-masing negara dibagi pengungsi-pengungsi itu dan harus ditanggung dan seterusnya lah. Nah, karena itu suasana prihatin terasa sekali. Nah, kita tidak tahu ini kan bisa menimbulkan efek domino ke mana-mana. Bukan mustahil juga akan ke Indonesia yang kita tidak duga. Nah, dalam suasana seperti ini ya, maka saya ya sebagai ilmuwan politik ya, sebagai guru dan dosen ya, sebelum anggota DPR, kemudian sebagai pimpinan partai, dan sekarang sebagai dubes, itu terus menerus merenung dan berpikir. Nah, salah satu yang saya ingin share kepada Bapak Ibu sekalian, maka tahun 2023 bersamaan dengan tahun pemilu. Ya, sekarang saja suasananya kan sudah ramai sekali. Ya, bagaimana nanti 2023? Maka itu saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, coba kita jaga persatuan kita. Karena apa? Kompetitor kita adalah situasi yang sulit. Ya. Nah, bagaimana kalau persatuan juga menjadi terkoyak? Kita harus belajar dari Yaman, Suriah, dan Libya. Ya. Kalau persatuan terkoyak, bukan saja rakyat menjadi korban, pengungsinya di dalam negeri maupun di luar negeri sudah bertahun-tahun tidak jelas dan menjadi beban negara lain. Nah, itu jangan dianggap enteng. Kalau kita menggampangkan, kalau itu sudah terjadi, penyesalan tidak berguna. Nah, karena itu kita harus jaga. Silakan masing-masing amankan kursinya sendiri-sendiri. Yang fraksi atau partai amankan jumlah kursinya, syukur-syukur kalau bertambah. Tetapi kalau terkait dengan pilpres gitu, ini kalau secara teori itu ada yang namanya pemerintahan persatuan. Dalam situasi krisis ya seluruh rakyat harus bersatu. Teori tentang demokrasi harus ada oposisi itu kan lahirnya dari barat. Dan sekarang ilmuwan-ilmuwan di Eropa termasuk Amerika juga mempertanyakan. Apalagi Amerika, pengalaman Amerika terakhir ya, itu kan keterbelahannya sampai sekarang itu masih terasa. Dan itu akan menjadi beban dalam kompetisinya melawan negara-negara lain ya, katakanlah Cina yang ekonominya luar biasa melesat, kemudian juga kemampuan sains teknologinya begitu juga diikuti oleh kemampuan militernya. Nah, kalau Amerika tidak segera menyadari kekurangannya itu, masalah waktu saja disalip oleh Cina. Nah, ilmuwan-ilmuwan di Eropa ini sekarang mulai mempertanyakan. Apalagi sekarang ada sebuah negara misalnya di Eropa ini karena
pemerintahannya itu harus mewakili semua kelompok masyarakat sehingga kabinetnya menjadi besar. Bayangkan kelompok LGBT minta perwakilan di kabinet, di parlementer itu kan memungkinkan. Kalau tidak, kabinet tidak terbentuk. Nah, yang LGBT nanti kemudian tanya, ya, yang homo ada wakilnya, yang lesbi kok tidak ada. Wah, ini kalau kabinet sampai ngurusin yang beginian, urusan rakyatnya ditempatkan di mana? Nah, ini saya kira pelajaran-pelajaran penting bagi kita, ya, mumpung ini masih cukup waktu. Dan menurut hemat saya, Pak Presiden Jokowi sudah memberikan legasi yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, capres-cawapres yang kalah ikut serta dalam kabinet, ya. Yang capres kalah menjadi Menhan, yang cawapres kalah menjadi Menparekraf. Nah, kalau sekarang ada 2 partai yang belum ikut, saya tidak tahu belum diajak atau tidak diajak, ya. Nah, ke depan kenapa tidak semua saja diajak, gitu. Nah, MPR kan sudah memberikan contoh yang baik, ya. Yang paling besar jadi ketua, yang setengah besar dan kecil juga jadi wakil ketua semua. Nah, ini saya kira hal-hal penting ingin saya bagilah, ya, suasana batin saya yang berada di sini, jauh dari tanah air, tapi melihat juga ada potensi-potensi yang bisa mengganggu bagi masa depan kita bersama. Nah, saya ingin mengakhiri dengan sebuah ilustrasi, ya. Kalau masyarakat Indonesia itu dibanding dengan masyarakat Barat, itu dari sisi kesejarahan dan budayanya kan beda sekali. Masyarakat di sini proses terbentuknya negara itu keras sekali, lewat perang dan seterusnya. Dan yang kedua, masyarakat di sini itu sangat individualis. Nah, masyarakat kita kan sangat guyup. Nah, proses pembentukan negara kita itu kan juga tidak didahului oleh pertarungan yang keras, ya. Nah, karena itu masyarakat kita itu sangat guyup, ya. Kalau menggunakan terminologi Islam, itu demokrasi itu disebutnya syuro. Ya. Apa bedanya syuro dengan demokrasi? Ya. Analoginya kira-kira begini. Kalau kita mau memilih pemimpin atau imam di dalam sholat, itu kan dipilih yang paling fasih bacaannya, yang paling tinggi ilmunya, yang paling tinggi akhlaknya, yang paling besar jasanya bagi masyarakat. Setelah dipilih, nah yang lainnya kan jadi makmum. Ya, masa ada sholat oposisi? Kan tidak ada. Nah, ini saya kira analogi. Nah, kalau ini diadopsi di dalam negara, itu kan menarik sekali. Nah, saya kira ini beberapa aspirasi, mudah-mudahan ini gayung bersambut, dan harapan saya masing-masing fraksi, masing-masing partai mencoba mencari jalan. Kalau suasana kondusif, ya silakan kompetisi pilpres, ya, sebagaimana tradisi atau bagian dari demokrasi itu harus dikontestasinya, tapi jangan habis-habisan, jangan seperti menghadapi musuh. Ya, kasihan ada saudara yang pecah. Saya dengar ada suami istri yang cerai gara-gara beda pilihan pilpres. Nah, sementara capres-cawapresnya sudah bersatu. Nah, ini kalau dikondisikan, disadari sejak awal sehingga pertandingan itu, kontestasi itu rasional dan proporsional. Saya kira itu harapan kami di sini. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin ini, coba Ibu Nani, ya. Saya kan ya namanya dosen, ya, nanti akan memberikan bingkisan buku, ya. Tapi sebetulnya saya udah lama tidak baca buku konvensional seperti ini. Kalau saya baca e-book, ya, karena mudah dibawa kemana-mana. Kalau lagi jalan cukup bawa iPad saja. Tapi secara simbolik, ya,
saya nanti akan memberikan kepada 2 wakil. Yang pertama wakil dari Komisi 10 dan yang kedua dari Kemenparekraf ya, untuk disampaikan ke Pak Giri, Ibu Giri ya. Kalau Pak Sandiaga udah sibuk mikir pilpres saja gitu ya. Jadi saya ragu kalau sempat membaca, saya kirim nanti titipkan ke Ibu. Ibu Giri. Nah, buku-buku saya semuanya sekarang sudah bisa didapatkan di Google Bookstore ya, sehingga sangat pertama mudah diakses dan mudah juga dipindah ke iPad. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah novel. Nah, judulnya Di Beranda Istana Alhambra. Saya mulai tulis ini ketika saya datang. Jadi kira-kira 10 bulan jadi ini buku. Nah, tapi dilepas di media online dalam bentuk cerita bersambung. Nah, ini bercerita tentang semua tempat yang sangat menarik di Spanyol ini sebagai tujuan wisata. Jadi apa menariknya, kemudian di mana lokasinya, bagaimana sejarahnya dan seterusnya. Tapi dikemas sebagai novel supaya. Nah, siapa tahu kalau Mas Rano tertarik untuk memfilmkan ini. Itu dapat. Nah, kalau yang ini Jalan Demokrasi, ini buku sangat serius ya. Karena saya melakukan riset membandingkan Indonesia, Mesir dan Turki. Jadi secara demokrasi Indonesia lebih berhasil daripada Turki. Tapi secara ekonomi Turki lebih berhasil daripada Indonesia. Indonesia dibanding Mesir, secara politik Indonesia lebih berhasil. Secara ekonomi Indonesia juga lebih berhasil. Jadi dari komparatif studi untuk 3 negara ini, menurut hemat saya sampai sekarang ini yang saya tulis kira-kira 10 tahun yang lalu itu masih relevan. Jadi kalau nulis disertasi doktor itu kan harus periode dari kapan sampai kapan, kira-kira itu. Nah, karena itu saya berharap ini akan dibaca dan menjadi tambahan pengayaan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.